Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wasahbihi man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-musannif, ada nyaman satu 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 dua satu satu dua satu dua. Kita langsung halaman 13. Itu tentang kita langsung ke aja. Haula tafsiri ayatul Isra fil Quran. Halaman 13. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Haula tafsiri ayatil Isra'i fil Quran. Seputar tafsir ayat tentang Isra dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi layla, ila akhir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al ayata ay tammimil ayata, sempurnakan ayat seorang. Buka Al-Qur'annya, baca. Wa sababu nuzuliha, bermula sebab turunnya ini ayat. Huwar raddu, yaitu menolak, alal musyrikin, atas kaum musyrikin, al-mukadzibin, yang mendustaakan, bil Isra'i, dengan peristiwa Isra Mi'raj. Lamma, manakala, akhbarahum, menghabarkan akan mereka, bihi, dengannya Isra, an-nabiyyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallahi, kan subhanalladzi asra itu ay tanzihallahi, mensucikan Allah, an kulli su'in, dari tiap nang kada baik, nang jahat tu nang kada baik. Karena itu peristiwa Isra Mi'raj, ayat mengisahkan tentang itu dimulai dengan subhana, maha suci. Maha suci Allah daripada berdusta pada habarnya. Maha suci Allah Ta'ala daripada lemah. Amun dikaramputakan, berarti kada percaya Allah Ta'ala itu maha kuasa. Berarti sama anggap Allah Ta'ala itu lemah. Orang musyrikin Makkah kada percaya tentang Isra Mi'raj, sama anggap Allah Ta'ala itu lemah, kada kuasa menjalankan Nabi Muhammad. Nah, karena itu ayat tentang Isra itu berkisah tentang Isra itu dimulai dengan ayat subhanalladzi asra. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seperti Allah, syai'un, sesuatu. Wa huwa Allah as-sami', yang maha mendengar, al-basir, lagi maha melihat. Waqad ajma'al muslimun, sungguh sepakat orang muslim, ala annal murada, bahwa yang dikehendaki, bil abdi, dengan hamba, huna, di sini, di makam Isra,
huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemimpin kita Nabi Muhammad. Nah, karena itu ujar ulama ahli isyarat bahwa makam Isra Mi'raj itu bukan hanya khususiat bagi Nabi Muhammad, tapi umum bagi siapapun yang betital hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya. Jadi siapapun yang betital hamba Allah, seperti Rasulullah disebut hamba Allah, maka orang itu ada bagian Isra dan Mi'raj. Tapi bujur-bujur hamba lah, bujur-bujur jadi hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba daripada jabatan, bukan hamba harta, apalagi hamba bini-bini. Jadi hamba binian, ujar biniannya, pian ampe sekolah kawini haja ulon, lakas ampe. Nah, itu hamba binian ngarannya itu. Ada cagaran Isra Mi'raj itu. Ujar biniannya, nena hari Senin Selasa ulun libur pian keluar pada pesantren datangi ulun. Bahwa tagas melanggar peraturannya ada pedulinya. Wa qala huna, dan berkata Tuhan di sini ayat, bi abdihi, dengan hambanya jar, bukan bi Muhammadin. Subhanalladzi asra bi Muhammadin, kada, tapi bi abdih, dengan hamba. Li'anna wasfahu bil ubudiyati, karena mensifatkan Nabi bil ubudiyati, dengan kehambaan, al mudhafati, yang disandarkan ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah, asyraful maqamati, paling mulia maqam. Walaysa lil mu'min, tidak ada bagi orang beriman sifatun, sifat atamma, yang lebih sempurna, wala asyrafa, dan lebih mulia, minal ubudiyah, daripada kehambaan. Jadi makam yang paling tinggi sudah adalah makam kehambaan, ketika Allah mengakui kita sebagai hambanya. Itu paling tinggi sudah, paling tinggi makam sudah. Tapi Allah mengakui kita sebagai hamba lah. Kada kita, akunya hamba Allah, tapi kan nyataannya kita napa? Kita aja mengaku hamba Allah Ta'ala. Namun Nabi Muhammad sidin Allah yang mengakui sebagai hamba. Balihada, karena inilah atlaqahallahu Ta'ala, menggunakan akan makam ubudiyah oleh Allah. Atlaqa, menggunakan akan ubudiyah Allahu Ta'ala oleh Allah ala nabiyhi, atas nabinya, fi asyrafil mawatin, pada sepaling mulia tempat. Qaulihi ta'ala, seperti firman Tuhan, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, segala puji milik Allah yang telah menurunkan atas hambanya Alkitab, akan kitab. Nah, jadi ketika Nabi dituruni wahyu, kenapa Nabi itu dapat anugerah turun wahyu lawan sidin? Karena Nabi bujur-bujur abdih, bujur-bujur hamba Allah Ta'ala. Wa qawlihi ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdih, maha bertambah-tambah kebaikannya
tabarak tuh bertambah-tambah kebaikan. Siapa? Allazi, Tuhan yang nazzalal furqana, menurunkan akan furqan ala abdih, atas hambanya. Furqan itu ngaran lain daripada Al-Quran. Kenapa Quran disebut furqan? Karena Quran itu memisah antara yang baik dan yang buruk. Wa qawlihi, dan seperti firman Tuhan juga, fa auha ila abdihi ma auha, maka berwahyu Tuhan ila abdihi, ke hambanya, ila abdihi, kepada hambanya, ma'auha, sesuatu yang berwahyu dia. Nah, ketika Nabi sampai ke mustawa, Nabi dapat artinya wahyu khusus dari Tuhan, maka di situ Nabi makam abdi, hamba Allah Ta'ala juga. Bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tapi sebagai hamba Allah, sebagai orang yang diakui Allah sebagai hambanya. Fal abdu, maka bermula hamba, fi kulli hadhil ayati, pada ini ayat berataan, wa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu penghulu kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.